Hai guys, ketemu lagi di channel Gadgetrik ya. Jadi di channel ini aku memang bahas semua barang-barang ataupun gadget yang aku beli dan beneran aku pakai sehari-hari ya. Mulai dari HP, kemudian iPad, kemudian barang-barang untuk desk setup gitu ya. Dan sekarang akhirnya mobil. Oke, tapi disclaimer dulu ya. Jadi aku tuh bener-bener awam, bener-bener nggak paham soal mobil gitu ya. Taunya ya beli kemudian pakai apa adanya aja, nggak pernah modif, nggak pernah ngutang-ngatik mesin segala macem. So mungkin yang aku sharing kali ini bener-bener sudut pandang dari pembeli yang awam gitu ya. Karena aku bener-bener awam. Oke, layaknya beli gadget, kita mulai dari unboxing dulu ya. Yuk, check it out. Akhirnya, di Desember kemarin aku memutuskan buat beli mobil Chery Tiggo 8 Premium. Buat aku pertimbangannya sih simple aja ya, kenapa aku milih Tiggo 8 Premium ini. Yang pertama, budgetnya harus di bawah 400 juta. Ya, karena memang mampunya segitu ya. By the way, hampir nggak ada sih pesaing di price range ini. Paling hanya Wuling Almas sama BRV yang varian tertinggi ya. Yang kedua, aku nyarinya memang SUV 7-seater. Karena sesungguhnya 5-seater buat mobil keluarga di Indonesia tuh lumayan repot ya. Aku tuh punya anak dua guys. Kemudian kalau pas kedatangan ortu ataupun mertua, jadi repot deh kalau mau pergi-pergi, mesti nambah taksi. Nah, terus alasan yang ketiga, desainnya itu sesuai dengan selera aku. Dan yang keempat, value for money. Karena banyak banget kelengkapan serta fitur dan kualitas yang nggak bisa didapetin dari mobil lain, seperti yang kita dapetin dari Chery Tiggo 8 Premium ini. Dan yang kelima, kalau lihat hasil review dari para top youtuber mobil, kayak Fitra Eri, Ridwan Hanif, Motomobi, Karmudi, dan lain-lain, semuanya ngasih kesan yang positif sama Chery Tiggo 8 Premium ini. Jadi ya makin yakin aja buat beli Chery Tiggo 8 ini. Kan mereka udah para ahlinya ya, jadi percaya aja sih sama review mereka. Terus terang dalam membeli mobil, aku memang tipikal yang tidak pernah mempertimbangkan harga jual kembali dan juga nggak mempertimbangkan konsumsi bahan bakar. Karena buat aku beli mobil ya buat dinikmati ya, sepanjang mungkin, selama mungkin kalau bisa gitu. Jadi nggak perlu dijual kecuali memang butuh upgrade. Kalau konsumsi bahan bakar ya memang menurutku itu udah operasional dari konsekuensi punya mobil ya. Jadi kayak gitu sih mindset aku. Buat aku, seperti halnya beli HP ya, desain dan build quality itu penting banget buat mobil. Beli mobil mahal-mahal kalau kita nggak suka sama desainnya ya tersiksa kali ya. Tiap kali bawa mobil bakalan nggak ngerasa confident, nggak comfortable, dan nggak punya pride. Rugi kan? Nah, buatku memang sepenting itu desain sebuah mobil. Makanya pas lihat di YouTube, dan ketika datang langsung ke showroomnya Chery, aku tuh langsung jatuh hati sama desain Chery Tiggo 8 ini. Setauku Cherry itu memang buat transformasi bahasa desainnya, mereka ngambil orang Porsche buat jadi direktur desainnya. Jadi ya wajar aja kalau bahasa desainnya tuh berbau Eropa gitu ya. Sebuah desain yang bisa dibilang simple, nggak agresif, tapi nggak boring. Jadi kayak elegan gitu loh. Nah, dari desain Cherry Tiggo 8 Premium ini yang aku paling suka tuh cutting moncong depannya ya, yang tegas, nggak terlalu streamline. Buat aku itu ngasih kesan simple dan timeless. Gagah tapi terasa mewah. Ya, berasa kayak desainnya Volvo sama Bentley gitulah, ala-ala. Sayangnya ini desain grillnya agak lebay dikit ya. Mungkin biar dia punya jati diri Asian design gitu. But it's okay, aku masih suka sama desain grillnya ini. Simplicity desain ini juga masih ke bawah sampai desain bagian belakang ya. Aku suka banget sama emblem tulisan Porsche ini. Dibacanya Cherry ya, bukan Porsche. Ngarep deh. Tulisan ini tuh bikin desain yang simple terasa masih elegan dan gak boring. Overall buat seleraku, mobil ini tampilan ganteng dan gagahnya sebagai SUV tuh pas banget. Gimana ya deskripsiinnya? Kayak tampilnya tuh gagah tapi nggak terlalu berotot gitu loh. Jadi pas banget buat SUV keluarga yang modern. Kalau soal build quality sih dari yang aku rasakan ini mantep ya. Bodinya itu tebal, finishingnya rapi dan kokoh. Ini pintunya kalau ditutup tuh mantap gitu bunyinya. Berbobot, premium banget. Apalagi interiornya ya, dashboard dan konsolnya tuh terasa solid, nggak kerengket-kerengket kayak barang murahan gitu. Interiornya tuh terasa sangat premium dengan bahan-bahan berkualitas dan juga terasa mewah. Yuk enjoy aja video sinematiknya biar kerasa ya mewahnya.
Nah, setelah desain tentunya kita perlu ngomongin fitur. Di Cherry Tiggo 8 ini banyak sekali ya fitur-fitur yang disematkan. Antara lain, kita mulai aja deh dari kuncinya ya. Di kuncinya ya udah ada fiturnya nih. Selain keyless entry, dia juga support intelligent key. Jadi cukup mendekat aja ke mobil, pintu udah otomatis ke unlock, dan ada gimmick-gimmick lampu tulisan Tigo di samping pintu gini. Udah kayak Mercy aja. Terus kuncinya ini juga bisa dipakai buat unlock pintu dari jarak jauh, termasuk sampai buka jendela-jendelanya ya. Bisa juga dipakai buat buka tutup bagasi belakang dan nyalain mesin dari jauh. Nah, tampilannya yang glossy piano black ini campur dengan chrome gini buat aku desainnya terasa mewah gitu. By the way, ini tuh mobil pertamaku yang pakai keyless entry sama stop start button. Jadi kadang tuh aku masih shock culture gitu loh. Kadang-kadang kuncinya ketinggalan di dalam, atau kadang-kadang udah keluar tapi lupa matiin mobil. Ya gitu-gitu deh. Nah, kalau fitur buat safety ada hasil uji tabrak dengan sertifikasi 5 star NCAP rating yang dilengkapi dengan 6 airbags ya. Kemudian ada juga fitur 10 driving assistance dan juga 9 ADAS atau Advanced Driving Assistance System. Nah, kalau buat kenyamanan ada fitur dual zone AC dengan N95 filter dan juga auto cleaning. Jadi dia bisa ngebersihin sendiri udara di dalam kabin mobil gitu ya. Nah, di setiap row-nya itu ada kisi AC serta di belakang atau di row ketiga itu punya blower tersendiri. Untuk kursinya juga sudah electric seat adjustment ya buat dua kursi yang di depan, dan khusus untuk driver ada fungsi seat memory-nya. Mobil ini juga dilengkapi dengan leather seat with comfort headrest sampai dengan row kedua. Semua lampu di interiornya ini sudah pakai LED dan juga ada vanity mirror untuk dua kursi di depan. Untuk keperluan charging HP, di setiap row-nya ada USB-A charging. Nah, mobil ini juga sudah support Android Auto atau CarPlay Connect. Meskipun cara koneksinya mesti pakai kabel ya, belum wireless. Nah, kalau buat fitur mesin kurang paham juga sih artinya. Jadi aku tampilin aja ya spesifikasinya. Oke, sekarang aku sedikit cerita soal pengalaman pakainya ya. Pertama soal peredaman suara. Nah, kalau kekedapan suara kendaraan di sekitar dan kekedapan suara dari mesin, menurutku ini sudah cukup baik ya. Tapi road noise-nya itu masih di bawah ekspektasi. Atau mungkin ekspektasinya yang ketinggian ya, akibat lihat para YouTuber bilang kekedapannya sangat bagus. Tapi overall masih oke sih. Untuk AC-nya cukup dingin, tapi menurutku penempatan kisi buat driver tuh agak kurang optimal. Karena anginnya tuh pas kena di handle tangan banget, jadi nggak bisa kena bodi langsung. Kecuali kalau kita nyetirnya santai ya, nggak pas di handle. Kemudian untuk speed blower AC-nya sendiri optimalnya di angka 3 sampai dengan 4. Tapi untuk di skala ini udah lumayan berisik sih suara anginnya. Dari yang aku rasakan, suspensinya tuh rasanya empuk dan nyaman ya. Meskipun sebenarnya selera aku tuh sebenarnya mobil yang suspensinya firm ya, kayak Trax gitu. Takut ngantuk aja sih kalau terlalu nyaman. Tapi aku lama-lama apresiasi juga dan lama-lama enjoy juga dengan suspensi yang empuk ini. Secara sebagai warga Bekasi, jalanan di sekitar rumah kan banyak yang bolong-bolong ya akibat sering bongkar tutup galian dan juga sering kena banjir. Jadi pasti bonjal-bonjal gitu. Dengan suspensi yang empuk tentunya perjalanan jadi lebih nyaman. Soal power dan speed, buat ukuranku ini power mesinnya udah cukup banget sih. Sisinya cuma beda dikit sama mobil Traxku yang lama, dan bodinya lebih besar dan berat, tapi tarikannya tuh terasa lebih ringan dan kencang di Cherry Tiggo 8 ini. Lagian di umurku yang sudah segini sih, nyetir juga nggak bisa kenceng-kenceng banget. Udah takut men. Yang penting powernya tuh cukup ya, sehingga kita pede pas mau overtaking mobil lain di jalanan. Nah, dari yang aku rasakan sih, ini buat jalan 100 km per jam tuh masih nggak pakai effort, jadi ringan banget gitu. Jadi buat aku ini sudah cukup banget power dan speednya. Kemudian handling setir untuk kecepatan rendah cukup ringan setirnya. Tapi kalau untuk kecepatan tinggi cukup menyesuaikan ya, karena perubahan menjadi terasa beratnya itu cukup signifikan. Dari sekian banyak fitur canggih, fitur ADAS yang paling sering kepake di Cherry Tiggo 8 ini menurutku ya blind spot detection-nya ya. Karena seringkali kan di jalanan Bekasi gitu ya banyak motor yang nyelip dari kanan dan kiri. Nah, kalau dengan kamera 360 kan lumayan ngebantu. Jadi dengan kamera 360 ini lumayan ngebantu kalau lagi lewat jalan yang sempit. Tapi ya, menurutku akan lebih optimal kalau kita dikasih fitur untuk melihat view kamera samping, kanan, dan kiri. Soalnya kalau 360 gini kan zoom out gitu ya dari atas. Kadang kita butuh ngelihat beneran dari roda sebelah kiri kan, seberapa mepet kita dengan got atau tembok. Nah, kalau ada side view, aku rasa lebih berguna lagi.
Apalagi menurutku visibility di Cherry Tiggo ini agak terbatas ya, karena pilar A-nya lumayan tebel, kemudian moncongnya juga agak panjang, kemudian box kamera ADAS di atas ini juga cukup gede, sehingga kadang-kadang ngalangin ya kalau lagi lihat bangjo ataupun lampu merah yang ada di atas posisinya. Dan seperti mobil modern pada umumnya, visibility di kaca belakang itu kan juga sempit banget ya. Jadi dengan adanya fitur-fitur ADAS tadi bisa ngasih kompensasi untuk visibility kita. Terus rekomendasi bahan bakar buat Cherry Tiggo 8 ini sesuai dari pabrikan adalah RON 92. Jadi dia masih bisa pakai Pertamax atau sel yang super. Ya lumayan lah, nggak manja-manja amat. Jadi overall setelah sebulan pakai, aku merasa puas dengan pembelian mobil ini. Seperti di pengalaman pakaiku tadi, memang mobil ini tidak sempurna ya. At least tidak sempurna bagi kebiasaan ataupun ukuran kenyamananku. Tapi itu semua masih acceptable karena relatif minor kalau dibandingkan dengan kualitas keseluruhan dan harga yang harus dibayar. Menurutku beli mobil hampir 400 juta tuh mestinya ya memang sebagus dan selengkap ini. Jangan pelit dengan kualitas hardware atau build quality, dan juga jangan pelit dengan fitur. Udah pas lah Cherry Tiggo 8 ini. Dan satu lagi, enaknya jadi customer bagi brand yang lagi ngebangun image itu, biasanya servisnya dibagusin ya. Jadi bisa ngasih banyak benefit buat pembeli supaya citra brandnya naik. Kayak sekarang misalnya customer Cherry itu dikasih garansi mesin 10 tahun, spare part 6 tahun, dan free maintenance selama 4 tahun. Jadi sebagai customer kita bisa lebih tenang pakai mobilnya. Semoga aja mobil ini kayak Chevrolet Traxku ya, bisa dipakai lama, tetap aman dan nyaman buat jangka panjang. Oke, itu aja ya sekilas sharing aku soal pengalamanku membeli Cherry Tiggo 8 Premium ini. Semoga infonya cukup bermanfaat ya buat ngasih gambaran dari sisi pembeli awam. Buat yang sudah pakai Cherry Tiggo juga, boleh sharing pengalaman atau kesannya juga di kolom komentar ya, buat nambah-nambahin info buat para viewer video ini. Dan nanti kalau ada hal-hal yang menarik lagi dari pemakaian mobil ini, aku akan update lagi buat kalian. So, thank you for watching and adios!